Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat sobat-sobat sehat semua. Kenapa saya mengatakan selamat pagi? Karena pagi adalah waktunya kita untuk beraktivitas dan perasaan masih wow. Ya, hari ini kita akan membahas tentang dosis tahap kedua atau bagian kedua. Jadi buat sobat sehat biar tidak bingung untuk di kali ini, jadi silahkan menonton dulu di bagian part pertamanya agar bisa langsung nyambung untuk di bagian kedua karena ini saling terhubung. Ya, cara menggunakan dengan obat benar itu juga bagian dari dosis untuk kita bahas pada hari ini. Jadi ada 4 cara penggunaan obat dengan benar. Yang pertama, gunakan obat sesuai dengan dosis yang telah ditentukan. Terus yang kedua, bagaimana dengan cara penggunaan obat itu sendiri. Dan yang ketiga, itu bagaimana dengan waktu yang telah direkomendasikan. Dan yang keempat, makanan minuman yang kita gunakan ketika ingin menghidupkan obat. Dosis itu perlu kita perhatikan karena akan ada dosis dewasa, dosis anak-anak ataupun orang tua. Itu kita telah bahas di part sebelumnya bahwa itu sangat berpengaruh untuk bagaimana mempengaruhi tubuh kita untuk mengobati keluhan yang kita rasakan. Jadi jangan sepelekan dosis karena itu sangat berpengaruh sekali. Dan yang kedua, cara penggunaan. Cara penggunaan ini sangat perlu diperhatikan khusus karena ada part-part tertentu yang memang kita harus perhatikan. Misalnya ada sekali sehari, 2 kali sehari, 3 kali sehari, dan bahkan ada 4 kali sekali, dan ada juga waktu yang sangat dekat untuk range waktu dalam penggunaannya. Untuk sekali sehari, sobat sehat perlu tahu bahwa sehari itu 1 kali sehari itu adalah jadi terhitung sehari itu ada 24 jam, berarti diminum tiap 24 jam. Jadi jika sobat sehat meminumnya obat tersebut itu di waktu pagi jam 8, berarti nanti besok akan diminum kembali di jam 8 lagi. Kenapa harus dengan jam yang sesuai? Karena di situ adalah waktu obat itu telah selesai untuk beraktivitas ataupun memberikan reaksinya di dalam tubuh. Jadi dengan waktu 24 jam. Begitu pula dengan 2 kali 1 tiap 12 jam. Jadi jika sobat sehat meminumnya di jam 8 pagi, berarti nanti malam akan diminum kembali di jam 8 malam. Nah, untuk 3 kali sehari, 24 dibagi 3, itu ada 8 jam, jadi dikonsumsi tiap 8 jam. Jadi sobat sehat harus bisa mengatur waktu untuk bisa minum obat dengan tepat. Dan ada yang 4 kali sehari yang ini agak sulit untuk kita bisa mengatur, dan memang ketika tidur kita harus bisa membangun untuk mengkonsumsi obat karena itu untuk bagaimana kita mencapai hasil yang maksimal dalam menggunakan obat. Yang ketiga ada waktu minum obat. Ada yang sebelum, ada yang saat makan, bahkan ada yang sesudah makan. Nah, ini perlu diperhatikan khusus karena ketika tidak sesuai dengan waktu minum obat, ini obat akan bisa berefek yang tidak diinginkan, ataupun efek yang dihasilkan obat yang kita inginkan tidak tercapai secara maksimal. Jadi untuk sebelum makan biasanya rata-rata itu untuk penggunaan untuk obat lambung yang misalnya ada keluhan mual muntah, ya itu, ataupun sakit perut karena sakit lambungnya. Jadi itu bisa digunakan 2 atau 1 jam sebelum makan. Ada yang dikunyah ataupun ada yang langsung diminum. Dan kemudian ada yang saat makan, biasanya ini obat-obat tertentu yang untuk menjaga penyerapannya di dalam lambung bersama dengan makanan. Bisa ada contohnya salah satu obat untuk diabetes. Ada juga yang dikatakan sesudah makan. Jadi sobat sehat perlu perhatikan bahwa setelah makan ini atau sesudah makan ini bukan ketika setelah makan langsung minum obat, tapi kalau lebih baiknya, alangkah lebih baiknya itu menunggu waktu 5 ataupun sampai 10 menit sudah makan baru mengkonsumsi obat. Karena jangan khawatir, pengosongan lambung ketika kita sudah makan itu membutuhkan waktu durasi 2 jam. Nah, ada juga obat yang dikonsumsi sudah makan 2 jam pada saat pengosongan lambung, dan itu juga digunakan untuk obat MAH.
Ya, sobat sehat, kita sudah mengetahui nih 4 cara bagaimana menggunakan obat yang benar. Namun terkadang kita lalai dengan sebagai manusia biasa yang kadang lupa. Jadi biar kita tidak lupa, kita bisa menggunakan 3 tips yang untuk tidak lupa dalam menggunakan obat dengan tepat dengan waktu yang telah ditentukan. Yang pertama, itu bisa menggunakan alarm di HP. Jadi kita setel alarm ketika ingin mengkonsumsi obat, jadi HP itu berbunyi sebagai tanda pengingat. Yang kedua, kita bisa membuat catatan dan kita tempel di area-area tertentu yang kita sering lewati, ataupun di kotak obat, ataupun di meja kerja yang kita melakukan rutinitas sehingga mengingat untuk meminum obat. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu kita gunakan kerabat ataupun pasangan kita sendiri ataupun keluarga itu untuk mengingatkan kita. Terkadang kita lupa, tetapi ada keluarga yang mengingatkan untuk waktu minum obat. Ya sobat sehat, itulah bagaimana kita membahas dosis untuk di bagian kedua. Tentunya pembahasan dosis ini masih sangat banyak sekali yang akan kita bahas, namun tidak bisa hanya di segmen ini. Sobat sehat, jadi jika ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Kita akan berdiskusi. Jika ada pertanyaan sobat sehat yang saya tidak bisa jawab, itu saya akan teruskan berkomunikasi mungkin dengan dosen saya membaca literatur yang valid, sehingga diskusi kita bisa lebih jadi ilmiah dan ketermanfaatan untuk bagaimana kita mengkonsumsi obat itu lebih kita dapatkan dan sesuai dengan literatur yang ada. Ya, sobat sehat, obat dan racun itu bisa saja sama fungsinya. Tapi yang membedakan adalah dosis. Jadi obat itu bisa menjadi racun ketika dosisnya itu tidak sesuai dengan yang kita butuhkan ataupun berlebihan. Jadi jangan sepelekan dosis ketika mengkonsumsi obat karena tidak merasakan efek dengan minum misalnya 1 tablet obat jadi digandakan menjadi 2. Itu jangan mencoba-coba. Ingin lebih aman, silakan komunikasi dengan apoteker ataupun dokter untuk bagaimana pengaturan dosis sehingga sobat sehat semua di rumah ketika mengkonsumsi obat merasa aman dan bisa mendapatkan kesehatan secara maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.